Jadi sesuatu yang menutupi mata kamu dari menyaksikan hak kebenaran Allah adalah karena ada sesuatu bersama Allah. Allah berfirman, "Ailahu ma'allah?" Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Ta'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka musyrikkan. Fanakanlah, binasakanlah segala rasamu, baru engkau bisa mengerti. Selagi engkau masih berperasaan seperti itu, selamanya kamu tidak bakal mengerti. Allah itu maha pemaksa. Suka tidak suka Allah maksa. Nggak ada urusan kamu. Mau menolaklah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sekalipun kamu menolak, nggak ada urusan. Kalau sesuatu itu seperti lampu kecil, ya hanya kelip-kelip kelihatan, tambah besar kelihatan, 100 watt kelihatan, 1000 watt kelihatan terang, 2000 watt kelihatan. Kalau miliar cahaya nggak bakal kelihatan. Bisa-bisa mata kamu yang menjadi buta. Allah itu di atas segala macam cahaya. Allahu nur samawati wal ard, masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang diberitahukan tentang hakikat apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab kalau kamu sudah mengerti apa yang dikehendaki Allah, maka percayalah sejak hari itu kamu tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah takut. Menurut sebagian orang yang telah kenal Allah, Al-Haqqu Ta'ala munazzahun 'anil aina. Maha suci Allah dari pertanyaan di sebelah mana Allah adanya, di wilayah mana, di lokasi mana, barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, nggak ada. Tidak terkait dengan itu semuanya. Silakan mau bilang Allah punya tangan, silakan. Mau bilang Allah punya tangan, silakan. Asalkan ketika ditanya, Anda bilang Allah punya tangan, seperti apa tangannya? Ketika jawabnya tidak seperti apa-apa, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Syakur Podcast, jumpa lagi di channel ini. Oke, mudah-mudahan sahabat Buya Syakur Podcast semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Iqdhul Himam, tentunya bersama guru mulia kita yaitu Buya Syakur Yasin MA. Dan ini adalah episode yang ke-18. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke materinya. Ini satu pelajaran komparasi. Karena sesuatu yang lain itu menjadi perhatian kita, maka yang tidak menjadi perhatian kita yang nggak kelihatan. Ketika di depan saya ada bupati, ternyata nggak kelihatan. Ya kan gitu. Jadi fama hajabaka an syuhudil haqqi wujudu syai'in ma'ahu. Jadi sesuatu yang menutupi mata kamu dari menyaksikan hak kebenaran Allah adalah karena ada sesuatu bersama Allah. Allah berfirman, "Ailahu ma'allah?" Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Ta'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka musyrikkan. Walakin hajabaka an syuhudi tawahumin wujudu mawjudil ma'u wala syai'a ma'u. Tetapi yang menutup kamu dari melihat Allah itu adalah tawahum kamu, ya, praduga kamu, perasaan kamu akan adanya sesuatu yang ada bersama Allah. Wala syai'a ma'hu, dan tidak ada sesuatu bersama Allah. Kama kana wala syai'. Seperti yang telah ada, bahwa tidak ada baqiya wala syai', tinggallah tidak ada sesuatu. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Allah awal, Allah akhir, Allah zahir, Allah batin. Awal, akhir, zahir, batin. Wahidun fi zatihi wa fi sifati wa fa'ali. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam perbuatannya. Fal fi'lu la yasduru min ghairi sifatin. Fi'il tidak tampil, tidak keluar dari tanpa sifat. Wasifatu la tufaiqul mausuf, dan sifat tidak bisa dipisahkan dengan mausufnya. Fal fi'lu muttahidun wal fa'ilu wahidun. Perbuatan menyatu, yang berbuat adalah satu. Wasifatu muttahidatun, sifat bersatu, wal mutasifu biha wahidun, dan yang bersifat adalah satu. Wal Syastri radhiyallahu anhu, Syastri mengatakan, sifati la takhfa liwan nazar.
Sifatku tidak samar, tidak ragu bagi orang yang melihat. Wa dzati ma'lumatun, dan zatku diketahui, tilka suwar, dengan bentuk-bentuk itu. Fafna anil ihsasi taro ibar. Fanakanlah, binasakanlah segala rasamu, baru engkau bisa mengerti. Selagi engkau masih berperasaan seperti itu, selamanya kamu tidak bakal mengerti. Wa sababu tawahumil ghairiyati, sebab adanya praduga-praduga keselainan Allah adalah karena kamu tidak mikir, lebih didominasi oleh imajiner, bukan oleh rasio. Wasabab ajabul fikri hubbul ajilah, sebabnya kamu tidak mampu berpikir karena kamu senangnya selalu instan, kepengennya segera, sekarang juga, detik ini, menit ini pengennya yang sekarang ini. Tidak pernah kamu mempunyai pandangan yang transparan, melihat yang lebih jauh. Pengennya yang sekarang ini, bisa mampu melihatnya yang ada di depan mata, di belakang itu nggak pernah tahu. Iya, fahiya syaghilah, itulah yang membuat kita itu sibuk. Lil qulub anis sair ila hadrati alamil ghuyub. Jadi kecenderungan kita untuk menumpahkan segala rasa kita, mencintai, mengupayakan untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, ya sibuk dengan kepentingan-kepentingan dunia, urusan-urusan sital. Ya, itulah yang menyebabkan hati kita menjadi nggak sempat. Hati kita menjadi sibuk, nggak sempat. Anisar ilal hadrah, tidak pernah berpikir bagaimana kita menuju kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang jadi persoalannya. Wa hikmatu hubbi dunya zuhurul qahriyah, dan hikmah daripada jatuh cinta kepada dunia, hikmah adanya orang senang dunia, yaitu dia zuhurul qahriyah, menampilkan sifat keperkasaan Allah, sifat kepemaksaan Allah. Allah itu maha pemaksa. Suka tidak suka Allah maksa. Nggak ada urusan kamu. Mau menolaklah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sekalipun kamu menolak, nggak ada urusan. Famin qahariyatihi ta'ala ihtajaba bila hijabin. Dan sifat kepemaksaan Allah itulah yang menyebabkan Allah menjadi tertutup dari hati kita tanpa memerlukan tutup. Wa ghatta nura syamsi bila sahab. Menutupi cahaya matahari itu tanpa ada awan. Pokoknya enggak kelihatan. Kalau saya punya praduga, karena terhadap praduga, kalau sesuatu itu seperti lampu kecil, ya hanya kelip-kelip kelihatan, tambah besar kelihatan, 100 watt kelihatan, 1000 watt kelihatan terang, 2000 watt kelihatan. Kalau miliar cahaya enggak bakal kelihatan. Bisa-bisa mata kamu yang menjadi buta. Allah itu di atas segala macam cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajatin. Az-zujajatu kana kawkabun durriyun. Yuqadu min syajaratin mubarakatin la zaitunati wala syarqiyah. Yahdillahu li nuri ma yasha. Jadi nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, sehingga kita sudah, apalagi itu cahaya-cahaya ketuhanan. Hakikat cahaya secara fisika saja itu nggak kelihatan sebetulnya. Yang kelihatan kan pantulannya. Iya, bisa ditangkap, saya nggak bisa kok. Secara fisik nggak bisa ditangkap saat. Iya. Iya. Cahaya, bukan cahaya, bukan. Bukan cahaya. Saya mah hakikatnya apa sih? Nggak bisa dilihat. Fisikawan sealam dunia sepakat bahwa cahaya itu tidak bisa dilihat, tidak bisa ditangkap. Tidak berwarna, tidak. Iya. Wa aidan qalibul ubudiyah. Demikian juga kegiatan-kegiatan peribadatan, kehambaan. Hajabat mazahira anwari rububiyah, juga menutupi fenomena cahaya ketuhanan. Wujudul hikmah, dan adanya hikmah itu adalah sitru zuhuril qudrati, adalah menutupi tampilnya kekuasaan. Ya tadi itu saya dikemas dengan hukum kausalita, sehingga tetap kekuasaan Allah selalu tersembunyi dan tidak dapat kamu tangkap, karena dikemas dengan rupa dengan hukum kausalita. Jadi selalu saja hukum kausalita itu sebab musabab diberlakukan.
Itulah batas kebebasan kita untuk memikir adalah memikir sebatas batas kausalita. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang diberitahukan tentang hakikat apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebab kalau kamu sudah mengerti apa yang dikehendaki Allah, maka percayalah sejak hari itu kamu tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah takut. Wa qala ba'dul arifin, menurut sebagian orang yang telah kenal Allah, orang yang arif, orang yang sudah mengenal Allah, al-haqqu ta'ala munazzahun 'anil aina. Allah maha suci dari aina wal jihah, terlepas dari mana, wal jihah di sebelah mana. Maha suci Allah dari pertanyaan di sebelah mana Allah adanya, di wilayah mana, di lokasi mana, barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, nggak ada. Wal kaifa, Allah maha suci dari pertanyaan bagaimana. Wal maddah wassuar, materinya apa, bahannya apa, bentuknya kayak apa, jangan dipertanyakan. Allah maha suci. Jangan tanya Allah kayak apa sebetulnya, nggak ada. Wa ma'adzalika, sekalipun demikian Allah tidak bagaimana, kapan, di mana, kayak apa, tapi tidak pernah sunyi, tidak pernah sepi. Minhu, dari Allah, aina, wala makan, wala kam, wala kaifa, wala jism, wala jauh, wala ard. Tetapi semuanya itu Allah selalu ada, di mana, kapan saja, di mana saja ada. Sekalipun tidak, tapi di semuanya Allah ada. Li'annahu lilutfi sarin fi kulli syai', karena kelembutan Allah lah dia berada di mana-mana. Wa linuriyatihi zahirun fi kulli syai', dan kesinarannya, kesinarannya. Mohon maaf kalau ini bahasa Indonesia salah, karena memang sulit untuk tidak salah, memang harus salah. Dan kesinarannya ayah, ya lain ada sinar dengan nuriyatihi, dengan nuru saja nih. Nuriyatu, kesinarannya. Kalau nuru, sinarnya. Ini masih dibedakan ketika saya bicarakan untuk mendekatkan produksi dan produktivitas. Lain produksi dengan produktivitas. Kalau produksi mah bahannya, barangnya, komoditasnya yang dikeluarkan, yang dihasilkan, yang diproduksi, rokok, gelas, piring, buku, apa saja itu hasilnya banyak. Produktivitas itu bukan barangnya, tetapi efisiensinya, efektivitasnya, dan kualitasnya, dan sebagainya. Jadi lain. Ya kan sama katanya produksi dan produktivitas, ya lain dong. Nurun dengan nuriyatun lain. Jadi bahasa Indonesia memang jadi dipaksa salah saja lah kesinarannya. Yaitu zahirul fi kulli syai', nampak pada segala sesuatu. Walihitlaqni, dan karena kemutlakannya, wa ihatatihi, dan keliputannya, mutakayifun bikulli kaifin, menjadi terbagaimana dengan segala bagaimana. Dan ini ngomong ngaco bahasa Indonesianya, tapi bahasa begitu. Ghairu mutaqayyidin bidzalika, tidak terikat dengan itu semuanya. Wa man lam yazuk hada, orang yang belum mampu merasakan hal itu, walam yashhadu, dan tidak mampu menyaksikannya, fahuwa a'mal basirah, orang itu buta basirahnya, mata hatinya buta. Mahrumun an musyahadatil haq, dia tidak mampu untuk menyaksikan Allah. Jadi ini yang menjadi persoalan adalah, kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu seperti itu, maka ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah, jangan dikaitkan, jangan dipersamakan, jangan diimajinasikan dengan sifat-sifat yang kamu pahami. Jadi sampai saat ini ketika engkau mempelajari sifat-sifat Allah, dalam pikiranmu itu adalah sifat-sifat kamu juga. Iya, karena ketika aku bicara melihat, maka tetap pengertian melihat dalam pikiranmu adalah dalam potensi yang terbatas, jarak tertentu. Sampai 1 kilometer kelihatan, kalau sudah 1000 kilometer, ya kelihatan lagi. Itu pun kalau langsung ada penghalang, kelihatan.
Tapi begitu Allah punya sifat melihat, ya tidak seperti itu. Jadi pada ujungnya sifat-sifat Allah yang kamu pelajari sebetulnya itu adalah sifat-sifat kamu juga. Sehingga ketika Allah itu tidak terkait dengan bagaimana, seperti apa, kapan, di mana sebagainya, maka terjadi kan polemik antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah wal jamaah tentang persoalan tangan yang menjadi sifat Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Sementara menafsirkan yadun sebagai makna majazi, yaitu kekuasaan Allah, ya, ala yadul ala fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya kekuasaan Allah lah yang menentukan segala-galanya di atas kekuasaan mereka. Sebesar apapun kekuasaanmu, tetap Allah yang paling berkuasa, Allah yang menentukan. Karena tangan itu, kenapa tangan sebagai kata pinjaman untuk kekuasaan? Karena tangan itu sebagai bentuk kata yang paling layak, paling pantas untuk menyimpulkan suatu kekuasaan. Ketika kita mengatakan Margaret Thatcher itu bertangan besi, bukan betul-betul tangannya besi, artinya kekuasaannya yang agak diktator, kan begitu. Bertangan besi. Jadi tangan itu adalah kekuasaan. Tetapi sebagai menafsirkan bahwa tangan itu adalah ya tangan. Ya udah nggak usah dimakna majazi lagi, ya tangannya tangan. Jadi gimana? Ya lo punya tangan. Ini kan terjadi pertengkaran, hebat-hebatan tentang persoalan apa kalau punya atau tidak. Nah, oleh karena itulah maka di sini kita bicara tidak terkait dengan itu semuanya. Silakan mau bilang Allah punya tangan, silakan. Mau bilang Allah punya tangan, silakan. Asalkan ketika ditanya, Anda bilang Allah punya tangan, seperti apa tangannya? Ketika jawabnya tidak seperti apa-apa, selesai. Iya kan? Ya sudah, kalau sudah tidak seperti apa-apa, ya sudah berarti ya sudah bila kaifin. Tidak seperti apa, kan gitu. Ini artinya kita jangan sampai kita lalu pemahaman kita tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah, tentang kekuasaan Allah dan sebagainya, itu jangan sampai dikerdili oleh akal kita yang kerdil. Kita saja ketika mengapresiasi keilmuan seseorang yang bergelar profesor, doktor, insinyur, SH, MMT, PhD, macam-macam lah, 3 meter lah judulnya gelarnya ini. Mungkin kita bisa mengapresiasi, waduh betapa pinternya orangnya. Dia master science, master management, master teknik, master falsafah, doktor di bidang. Waduh kayak apa, kita sudah meriang nih, bulu meremang. Kalau kitanya berpengetahuan. Kalau yang mengapresiasi seorang yang buta huruf seperti Bitarmi, nggak bakal mampu di mana letak kehebatannya. Jadi artinya, bagi orang yang otaknya cerdas, mungkin akan bisa mengerti akan kehebatan Allah lebih besar pengertiannya daripada orang yang otaknya bodoh. Maka di sini peran keilmuan seseorang sangat menentukan kekokohan pemahaman tentang keesaan Tuhan dan ketauhidan maksud saya. Makanya tidak salah Allah mengatakan bahwa keimanan juga akan mendapat status yang lebih tinggi ketika didukung dengan keilmuan. Makanya Allah berfirman, yarfa'illahu allazina amanu wallazina minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ini menunjukkan dengan kata minkum ini sendiri, artinya orang yang beriman itu selektif. Artinya ada kriteria tertentu sehingga jumlahnya tidak akan banyak. Maka dikatakan minkum, sebagian dari kamu. Walladzina utul ilma, dan orang ilmu bukan sebagian, semuanya juga bisa saja berilmu semuanya. Jadi artinya bahwa peluang untuk kita mendapatkan keimanan itu lebih kecil daripada mendapatkan ilmu. Ya kan, orang pintar bisa, ada sekolahannya, ada pesantrennya, ada madrasahnya, ada pelatihan, tapi beriman nggak ada madrasahnya. Anugerah Allah yang betul-betul kita rasakan, dan tidak menjadi otomatis orang pintar beriman. Dan bisa saja orang beriman tidak berilmu.
Tapi ketika orang beriman dan lalu dia berilmu, itulah mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi. Seorang perempuan yang kamu cintai, dia cantik, tapi bodoh. Dia cantik, pintar, ya lebih. Cantik, pintar, kaya, ya lebih lagi. Cantik, pintar, kaya, berjabatan, ya lebih lagi. Maunya yang mana? Makanya. Wa min kalam li Ibnu Farid. Ibnu Farid ini kurang dad ya. Wa min kalam Ibnu Wafa afalsawa. Kalau Ibnu Wafa radhiyallahu anhu huwa al-haqqul muhitu bi kulli syai'in. Huwa ar-Rahmanu dzul 'arsyil majid. Dialah Allah, hak yang meliput segala sesuatu. War-Rahmanu, dialah yang maha pengasih. Dzul 'arsyil majid, yang punya arsy yang megah. Huwa nurul mubinu, dialah cahaya yang memberikan terang, yang menerangkan. Bi ghairi syakin, tanpa ragu-ragu. Wa rabbul muhajjabu fil abidi, dialah Tuhan yang tertutup bagi hamba-hamba. Wal masyhudu fil ashhadi, dialah yang tersaksikan dalam segala apapun yang kelihatan. Yabdu, kelihatan. Fayukhfihi syuhudu, dan ia akan menjadi disembunyikan oleh kesaksian. Anisyahidi, daripada yang menyaksikan. Wal ainul ayanu, dialah saksi mata. Likulli ghaibin, setiap segala sesuatu yang gaib. Wal maqsudu min baitil qasidi, dialah menjadi tujuan bagi setiap orang yang mempunyai keinginan. Baitul qasid artinya keinginan. Jami'ul alamina lahu dhilalun sujudun fil qaribi wa fil ba'idi. Semua alam ini adalah bayang-bayangnya. Alam semesta ini tidak lain adalah bayang-bayangnya. Sujudun fil qaribi wa fil ba'idi. Semuanya bersujud kepada Allah, baik yang dekat maupun yang jauh. Wa hadzal qadru fit tahqiqi kafin. Pemahaman tentang kenyataan seperti ini adalah cukup. Fakuffan nafsa an talabil mazidi. Sudah cukuplah kamu, jangan minta penjelasan lebih jauh lagi. Selesai. Nanti malah puyeng sendiri akhirnya. Udah, pokoknya Allah itu serba wah, serba anu. Jadi ini diungkapkan dengan bahasa syair malah menjadi semakin indah. Ya, tetapi pemahamannya adalah tetap sama, bahwa pada akhirnya mah yang ada hanya Allah kok. Selain Allah adalah enggak ada. Kalaupun kita melihatkannya ada, tidak lain adanya hanyalah bayang-bayang saja. Saya tanya, Taryono berjalan, ada bayang-bayangnya enggak? Sebetulnya kalau Taryononya pergi, bayang-bayangnya tinggal enggak? Ikut pergi. Apakah bayang-bayang itu diciptakan oleh Taryono? Enggak. Bisa dipisahkan enggak Taryono bayang-bayangnya? Enggak bisa. Kalau Taryononya enggak ada, bayang-bayangnya enggak ada. Kalau ada Taryononya, iya ada bayang-bayangnya. Tapi kalau bayang-bayangnya enggak ada, tidak mesti Taryononya enggak ada. Awas. Tetap Taryono mah ada gitu. Kalau Taryono ada, pasti ada bayang-bayang. Jadi kalau ada bayang-bayang, pasti ada Taryono, kan gitu. Tapi kalau Taryono tidak ada, pasti tidak ada bayang-bayang. Ngomong bolak-balik paham kan? Jadi artinya begini, oke. Kalau bayang-bayang mau ngajar. Ini kolong tulongan bahasa Jawanya. Ranjang sama kolong. Yang ada kan ranjangnya. Kalau kolong kan adanya kan nisbi. Ya ada kolong kan karena ada ranjang. Kalau nggak ada ranjang, ya nggak ada kolong. Begitu peranjang dipasang, otomatis ada kolongnya. Ketika ranjangnya diangkat, kolongnya hilang. Jadi keberadaan ranjang dan keberadaan kolong dua berbeda. Kalau ranjang adanya ada hakiki, keberadaan yang real, yang realitas,
Tapi kalau kolong keberadaannya itu nisbi. Adanya ya kalau ada ranjang. Kalau adanya nggak ada kolong. Nah, kamu ini alam semesta, ya, benda-benda yang kayak kamu ini yang bisa berjalan ini, ya, itu adalah kolong, adalah ruangan. Jadi akhirnya kamu itu ada enggak? Enggak ada, yang ada mah Allah. Paham bikin ke? Iya. Nah, pertanyaannya pakai bahasa Indonesia juga ya. Bunda, yang saya tanyakan itu bagaimana terbukanya hijab dan juga itu tatkalanya ruh tersebut ada isinya enggak itu, dan juga Allah pun juga ada isinya enggak itu Bunda. Bagaimana caranya? Ada isimnya, isi atau isim? Isim. Ada isimnya. Isimnya iya. Ada namanya gitu. Kelihatan. Sekali lagi pertanyaan supaya kita mengerti ya kemana supaya lebih ini. Kalau tadi bagaimana itu supaya terbukanya hijab dan juga ruh tersebut punya isim barangkali itu, dan Allah pun barangkali ada isimnya itu, bagaimana tuh dia? Ya begini, apalagi membuka hijab yang dalam pengertian hijab spiritual, hijab yang bersifat rasa saja juga sulit membukanya. Ya itu. Sekarang begini, ketika ketika ada orang yang lebih hebat dari kamu, punya kebolehan, punya keilmuan, bahkan kadang-kadang juga dia berjasa atas dirimu. Kenapa kamu tidak mampu melihat kehebatan orang lain? Kenapa kamu ngenyek saja? Ya nggak ada apa-apanya. Orang segitu alimnya, segitu benernya. Kenapa kamu tidak mampu melihat dia? Menyepelekan dia. Itu kan hati kamu terhijab. Mengakui jasa orang lain sekecil apapun, itu kan itu kelemahan kita. Kita harus belajar dong bisa melihat jasa orang lain sekecil apapun. Baru hal yang sama aja kita terhijab kok nggak bisa melihat jasa orang lain. Mengapa kita tidak bisa melihat jasa orang lain? Karena kita merasa akulah yang paling berjasa. Kenapa dia tidak mau mengakui kecantikan kekasihku? Adalah karena dia merasa lebih cantik. Iya kan? Iya. Ketika kita bertanding dalam sport, ya, sport itu kan sportif ya. Jadi sport itu kan membangun jiwa yang sportif. Kalau salah ngaku salah, ya kan, menang ya menang. Iya, jadi bukan menyalahkan orang lain, tapi mengakui kekalahan, mengakui kemenangan orang lain. Itu kan sportif. Ya kenapa orang tidak sportif? Kenapa nggak selalu menyalahkan orang lain? Itu kan ketertutupan hati juga. Kalau itu Pak, ketertutupan rasa, ketertutupan pikiran. Kalau ketertutupan mata hati, ketertutupan basirah, ya jauh lebih tebal lagi. Ya bagaimana cara membukanya? Ya kamu yang gak mau mengerti. Orang petani se-Indramayu, apa ada merasakan dikasih padi sama Allah? Enggak kok. Nanam sendiri. Kapan ngasihnya? Baru setelah hujan gak turun-turun, baru mereka berdua minta hujan sama Allah. Baru keberadaannya dibutuhkan. Apakah mereka sadar bahwa hujan itu Allah yang menurunkan? Tidak. Apa mereka sadar yang menumbuhkan pada Allah? Tidak kok. Ya ucapan aku yang capek, aku yang lelah, aku yang mencangkul di atas sawahku sendiri, keringatku sendiri. Itu ucapan sehari-hari kok. Ya jadi artinya bahwa letak ketuhananmu di mana? Kalau di dalam pikiran itu bukan tempat ketuhanan kita, bukan. Tempat ketuhanan itu di dalam basirah, di dalam hati kita. Kalau akal mah bisanya meniadakan saja nih, Mak. Hanya tidak perlu diwaspadai di sini, Mak. Kalau Anda ingin dibukanya hijab, ya cobalah belajar latihan. Nah latihan-latihannya ya banyak metode, melalui thariqat, melalui suluk, melalui riyadah, melalui khalwat, sebagainya, penjernihan jiwa dan sebagainya. Tapi itu pun pada akhirnya tetap pada akhirnya Allah yang menentukan. Wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha, Allah yang menentukan. Nah, setelah kamu latihan-latihan, belum juga, ya terus belajar. Belum juga, terus belajar. Sampai kapan? Ya terus dong. Yang kedua urusan, yang penting kamu belajar. Nah, nanti ketika kamu sudah belajar dan dikabul Allah, kemudian kamu bisa setelah tutup itu dibukakan oleh Allah, maka pandangan hatimu menjadi terang benderang.
menjadi jelas dan gamblang. Wa idza kashafna anka ghita'aka fakana al-basaru kal yawma hadid. Ketika aku bukakan tutupmu, maka basirahmu, pandanganmu menjadi tajam membinar-binar. Ini kata Allahnya gitu. Ya sementara ya butek. Sementara gelap gulita. Nah karena gelap gulita itulah makanya tidak bisa membedakan antara dodol dengan tembelai ayam. Iya. Dan nanti setelah engkau mampu melihat Allah, ketika ditanya seperti apa, jawabannya pasti tidak seperti apa-apa. Di mana kamu melihatnya? Tidak di mana-mana. Kapan kamu lihat? Tidak kapan-kapan. Enjoy saja. Seperti apa? Tidak seperti apa-apa. Jauh tak dekat? Ya tidak jauh tidak dekat. Jadi gimana? Ya di mana-mana. Ya tetap esa. Ini kan jadi pada akhirnya sekarang kamu mikirnya masih pakai akal kan? Nggak bakal ketemu. Karena persoalan ketuhanan itu bukan di dalam wilayah akal. Ketika engkau sudah berada di hadapan kehadiranku, sejak itulah akalmu tidak mengerti apa-apa. Idza kunta fi hadrati fa aqluka la yafhamu syai'a. Nggak ngerti. Ya karena apa? Ya karena lain tolok ukurnya. Tidak akan mampu. Bisa saja kamu mengukur panjangnya suatu tali atau luasnya suatu tanah pakai kilan. Bisa. Kalau yang kamu ukur 1 hektar 2 hektar. Tapi kalau kamu ukur lautan Atlantik, ya tidak akan terjangkau. Apalagi ukur langit pakai kilan yang nggak bisa. Ini artinya bahwa satu, langkah awal kamu ingin supaya hijabmu tertutup. Kamu punya praduga yang salah, dilepaskan dulu yang salah. Bahwa akalmu bukan apa-apa sebetulnya. Karena akalmu ini ibaratnya rumah kosong lompong. Yang tidak ada pintu, tidak ada jendela. Anjing masuk, kucing masuk, ayam masuk. Babi pun masuk. Ulama besar pun masuk. Yang jahat, yang baik masuk. Iya kan? Jadi artinya bahwa akal kita ini ya tidak bisa secara khusus hanya kebaikan gak bisa. Otak kita juga untuk memikirkan kejahatan juga. Ya ketika otak kamu memikirkan bagaimana caranya berselingkuh dengan istri orang, apakah otak juga mikirnya? Tetapi ketika engkau ingin ikut berzikir malam Sabtu dengan saya di pantai Tegalagung, ya dengan otak juga. Dan ketika engkau mencari justifikasi supaya kesalahanmu itu beralasan, ya dengan otakmu juga. Nah bagaimana otak yang sekotor itu bisa mengerti tentang yang maha suci? Kader beli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan oleh para kaum revisionik di Amerika, mungkin kalau di Indonesianya itu ada kelompok Ulil Absar Abdallahnya Indonesia lah. Iya. Dimotori oleh Irsyad Manji dari Muslimah dari Pakistan. Itu dia mengatakan bagaimana suatu zat yang serba maha itu seharusnya menciptakan sesuatu itu tingkat deviasi yang nol gitu kan, karena yang menciptakan itu serba maha. Iya. Tetapi kita lihat di sebuah kehidupan real, ciptaan dari serba yang maha ini dengan tingkat deviasi yang tingkat keeroran yang tinggi, seperti ada kaum homoseksual, gay dan sebagainya. Iya. Bagaimana kita memahami itu supaya tidak naif, Bu ya? Terima kasih. Iya. Begini itu persoalannya, persoalan skenario juga. Jadi begini, jangan salah paham bahwa ketika orang itu lahir sumbing, itu Allah melakukan error. Kalau kita ya bisa human error, tapi nggak ada Allah error. Iya. Kalau saya melihatnya ketika Allah menciptakan makhluk yang jelek, ya, bibirnya doer, kepalanya denggol, matanya menonjol, hidungnya pesek. Itu yang saya lihat adalah bukan kelemahan Allah tidak bisa bikin yang cantik. Tapi saya melihat kehebatan Allah, dia bisa bikin apa aja kok. Segala merek, segala macam kualitas. Perlukah kita bikin
produk yang berkualitas berbeda-beda. Memang semakin kita memproduksi barang-barang yang kualitasnya bertingkat-tingkat sesuai dengan segmen pasar, itu namanya produser yang baik. Ya kan gitu pada akhirnya. Iya. Dan sengaja Allah tidak mau membuat sama. Iya, bangsa dibuat berbeda, kulit berbeda, bahasa berbeda, agama berbeda, mazhab berbeda, partai juga berbeda. Nggak ada masalah. Lah, di sementara ini ketika kita bicara tentang hukum alam, memang itu ya kan, seseorang lahir cacat, kakinya keplek, kata dokter itu talk show, ya kan begitu. Orang itu mati karena TBC, virus tuberkulosis. Iya, memang betul. Orang itu duitnya banyak sehingga dia bisa beli mobil, beli rumah, kawin lagi, hidupnya senang-senang terus di diskotik segala macam. Sehingga kita mengatakan karena dia punya uang, dia hidupnya bisa senang, serba apa saja bisa. Itu kan hukum kausalitas sesungguhnya. Kalau orang mati tidak karena apa-apa kan nggak mungkin. Ya secara sunatullah ya matinya karena TBC, karena virus. Tapi hakikatnya adalah bukan virus yang membunuh dia, Allah juga kok. Buktinya orang yang nggak kena virus juga mati juga, ketabrak. Iya, yang jadi persoalan adalah ketika jaringan Islam liberal itu memaparkan tentang pemikiran-pemikirannya. Bukan sesuatu yang baru bagi saya, sejak lama. Dari zaman Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dan sudah mulai lama. Apalagi umat Islam ketika bersentuhan dengan falsafah Yunani. Itu sudah. Punten Bu ya. Iya. Dengan dia berapologi dengan logika diversifikasi produk yang Buya terangkan tadi, bahwa kebetulan beliau ini kan seorang lesbi sehingga buku-bukunya itu diblok di Arab Saudi, tidak pernah masuk. Akhirnya dia berapologi bahwa penyakitnya lesbian itu juga sebuah diversifikasi produk dari yang telah Allah ciptakan. Kira-kira dari kacamata Islam sendiri bagaimana? Apakah masih mungkin itu dimaafkan kayak kalau homoseksual dan lesbi itu? Ya sekarang begini, lesbi katanya penyakit, ya bisa terjadi. Iya kan, bisa saja. Dia lahir sebagai laki-laki, tapi jiwanya sebagai perempuan. Di luar kemampuan dia ya. Kok kenapa sih saya mencintai kepada sama perempuan? Dia juga pengen seperti yang lain. Pengen menjadi laki-laki, tapi nggak bisa. Iya. Di mek tangannya kah? Langkah derajat. Nggak ada denyut-denyutnya, nggak ada. Adem-adem aja. Tapi kalau kepada sama perempuan, dia bergairah. Di luar keinginan dia juga pengen jadi perempuan tuh. Tapi dia nggak bisa. Hal yang semacam itu. Lalu kita bagaimana menghukuminya? Ya kalau itu penyakit, maaf. Tetapi kan tetap kausalitas itu bisa dikorekkan. Jangan-jangan penyakit itu bukan penyakit bawaan, tapi proses daripada edukasi sosial. Lah iya. Atau akibat daripada dijungkir balikannya faktor-faktor psikologis. Iya kan? Berapa kali dia upaya diperkosa orang laki-laki sehingga timbul rasa dendam benci kepada laki-laki. Akhirnya beralih keseluruhannya kepada sesama perempuan. Awas. Di setiap komunitas, asrama lah, laki-laki semua. Itu potensial untuk menumbuhkan jiwa homoseks. Ketika dia sama putri, itu jangan katakan tidak mungkin terjadi. Lesbi. Itu menganggur siasanya kan gitu. Nah lama-lama kan jadi kecanduan. Iya. Ya begini, begitu kita menjauhi Allah mengendaki begitu ya sudah selesai. Itu jawabannya yang itu kan Haji Pamungkas namanya. Senjata pamungkasnya itu kan sudah. Ya Allah menjaga itu gimana ya selesai. Tetapi kan di dunia kan perlu pantas-pantas. Dan yang makan pantas-pantasnya. Iya. Taruhlah geblog, sarabi, blengep, itu kan murah. Tapi kalau dibungkuskan dengan aluminium foil, ya kan gitu, ditaruh di atas piring, ya kan, piringnya yang porselen yang bagus, di mejanya pakai bludru, disorot dengan sinar spotlight yang bagus, kan jadi mahal harganya. Apalagi yang menyuguhkannya perempuan cantik, yang menyuguhkannya adalah seorang hostess yang cantik cerita. Yang mahal kan yang pantas-pantasnya itu keseluruhannya. Nah makanya kita juga jangan terjebak bahwa
Ya kalau sana kita semuanya ya Allah yang mau gitu gimana ya sudah kita gak usah ngomong lagi. Nah makanya ketika orang sudah mengerti tentang Allah, dia sudah tidak bisa berbicara apa-apa. Itu persoalannya. Yang dia saling itu Allah mengendaki apa terus? Ya udah nggak usah dianalisa lagi, ya udah begitu. Hukum kausalita itu nggak ada kausalita, udah Allah semuanya itu lah. Apa namanya Allah kan prima causa. Ya sudah selesai. Ujungnya orang-orang sudah arif itu gimana? Gimana? Duh katanya gue belum ngerti, nggak tahu ya nggak paham saya. Jawabannya nggak tahu selesai. Punten Bu ya. Iya. Ini ada yang bertanya sama saya kemarin tuh ya. Setelah dia ngaji sama Buya selama sekian bulan, kelakuannya itu cenderung berubah gitu. Iya. Jadi dia itu nggak mau keluar. Istilahnya senangnya di rumah aja, nggak ingin ketemu dengan orang lain. Iya. Dia bertanya dengan saya ini kenapa katanya. Ya memang dulu juga saya begitu, tapi lama-lama enggak juga sih. Ya gitu ya. Ini begini, saya menangani orang yang stres. Laporan awal dari keluarga sebabnya begini. Antara lain adalah karena dia berguru kepada seorang guru thariqat. Dan bacanya apa? Dijelaskan bacanya ini, ditunjukkan semuanya. Mungkin asumsi orang awam gara-gara bacaan itu dia menjadi stres. Padahal sebelumnya dia sudah stres. Pertama dia jatuh cinta kepada seorang wanita, dia kirim surat. Suratnya diludahin, disobek-sobek, diinjak-injak di depan dia. Najis loh gitu. Betapa sakit hatinya. Iya. Jatuh cinta lagi juga ditantang. Ya, lu punya apa sih? Ya kan. Akhirnya inferiority complex-nya itu semakin mencekam dirinya yang sudah tidak tertahankan lagi, dan dia baru mencari kekuatan yang suprarasional, mencari dukun-dukun dan sebagainya. Dia sudah mulai stres. Ditambah lagi dengan bacaan-bacaannya yang menjurus dia tidak boleh banyak bergaul dengan orang. Akhirnya menjadi corneris dia. Jadilah. Iya. Dan saya seringkali mengobati orang stres itu ya bukan dengan solusi. Saya membantu menyelesaikan persoalan. Iya, keluarganya diobatin. Ya, saya kabulkan dia maunya apa. Simpel saja, kadang-kadang sebetulnya yang dia inginkan, dia ingin menjadi orang terhormat. Tapi sejak kecil tidak pernah merasakan ada orang yang menghormati dia. Tiap hari ditamparin ibunya. Masuk sekolah dipalakin sama teman-temannya. Iya, sama gurunya ditulai terus. Iya kan? Kayak semacam itu persoalannya. Jadi kembali kepada pertanyaan awal, mungkinkah orang itu setelah ikut mengaji sama saya lalu menjadi corneris, menjadi orang yang ini? Ya, saya kira saya tidak usah membela diri, Sekalipun saya tidak mengajarkan orang untuk berdiam diri, tidak mengajarkan orang untuk bermalas-malas. Secara jujur, mungkinkah saya mengajar orang malas? Saya minta kesaksian. Saya ini orang malas bukan? Kesaksian aja sekarang. Malah yang saya dengar, saya ini orang maniak kerja yang nggak bisa diem, orang yang hiperaktif, nggak bisa diem, iya kan? Lalu siapa yang mengajarkan dia malas di kamar saja tuh? Ya kan pertanyaan. Iya. Setiap hari saya tidur 2 jam, 3 jam, paling banyak 4 jam. Iya kan? Sejak kapan saya berdiam diri? Pernah kamu lihat saya berdiam diri? Enggak. Paling-paling hari Sabtu. Malam Sabtu. Iya. Nah, itu. Jadi kalau dia itu menjadi malas di kamar aja ya sekarang mungkin ada. Dia berguru sama guru lain barangkali. Kalau mengajarkan orang bertawakal memang itu adalah inti ajaran saya. Karena saya juga bukan kata saya, kata Allah, kata wakalu. Fa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang tawakal itu. Nah di sini artinya suatu persepsi yang salah. Orang malas jadi bilang tawakal, iya jauh banget ya. Orang yang gak ada wudelnya kok dibilangnya sabar.
Padahal nggak ada budilnya tuh. Itu. Tetapi juga mungkin, awas, mungkin, dan bukan satu hal yang mungkin, tapi juga memang itu satu proses. Ketika seseorang itu mengalami perubahan dalam perilaku hidupnya, memang kadang-kadang sering mengejutkan, seperti banting setir. Kok tiba-tiba klok di rumah aja, atau berpuasa saja, atau pergi ke hutan. Ada lagi yang memutari satu desa non-stop, muter lagi sampai Kertasmaya, Jatibarang, Karanglampel, ya Gegesik, Cadang Pinggan, Kertasmaya, Jatibarang, Karanglampel. Pokoknya jam 12 malam lewat Cadang Pinggan bertahun-tahun. Ada lagi yang nggak mandi-mandi, nggak pernah potong kuku, dakom aja. Abang dakom tuh Indonesianya. Ngalkem aja. Yang balik. Ya. Nah itu kan. Nah ini kan akhirnya lalu orang meninggal. Lalu begitu cepat masyarakat menyebutnya waliullah. Padahal belum jadi wali, masih dalam proses mencari jati diri. Jadi proses mencari jati diri itu memang banyak yang aneh-aneh. Jangan dikiranya orang jati diri itu normal-normal saja seperti kamu-kamu ini. Berbanyak pengajiannya makin rajin, sholatnya makin rajin, sodakonya makin banyak. Ya kemudian aktif di masyarakatnya. Ya itu mah yang normal. Dan sangat sedikit yang normal tuh. Ya iya. Jadi dalam proses belum jadi wali, belum masih mencari. Sebab yaitu karena hijab atau hambatan, halangan, ya barriernya itu apa dia kok mau tembus kan berbeda-beda. Dari karena kesombongannya, karena jabatannya, karena keilmuannya, karena keturunannya, karena kecantikannya, itu kan menjadi hijab semuanya itu. Ya karena kemiskinan juga bisa. Nah makanya yang seorang mursyid itu ya lalu memfokuskan ya pelatihan itu untuk menggempur benteng-benteng tebal itu. Ketika yang menjadi murid itu adalah seorang anak raja, dia melapor kepada mursyidnya, saya udah 20 tahun nih wiridan ikut sama tuan guru nih. Iya, galang geleng mulut berbusa-busa semuanya. Iya, nggak ada strumnya sih. Nggak ada deradat, nggak ada dedet. Ya lu kata gurunya ya mana mungkin bisa. Tambahlah 200 tahun lagi tetap seperti itu. Nggak akan ada perubahan. Dan lu bagaimana? Ya udah lu pulang aja. Itu bisa pengen bener. Ya kalau bener kamu harus lurus sama guru. Apapun yang beritakan kamu nurut. Siap nggak? Siap. Jangan dulu bilang siap. Kuat nggak? Gitu. Akhirnya iya kuat dan apa tugas saya? Buka baju kebesaranmu. Topinya buka semuanya. Cukur gundul. Pakai baju yang jelek. Pergi ke pasar. Kalungkan karung di leher kamu. Sambil nyanyi-nyanyi di pasar. Bawa kacang. Kumpulin anak-anak. Suruh namparin muka kamu. Sinting kan namanya. Setelah dia jalani sekian lama. Lalu dia melapor. Apa sekarang yang kau rasakan setelah kamu menjalani latihan itu? Aku baru merasakan aku sangat terhina sekali. Iya, selama itu dia nggak merasa terhina kok. Dia masih merasa hebat tuh anak raja. Ya mungkin kalau orang Barat mungkin suruh pergi di diskotek ke diskotek barangkali. Iya. Biar tuh bagaimana rasanya orang kaya kan gitu. Jadi emang seperti itu. Dan saya tidak pernah membuat terapi, membuat bimbingan seperti itu. Saya mah inginnya ya yang ringan-ringan sajalah. Paling puasa 40 hari saja ke hutan dengan berzikir baca subhanallah 80.000 itu aja kok. Dan saya juga sebetulnya kan belum kelas mursyid belum. Iya, ya barang-barang aja dah gitu. Ya, yang saya kan selama ini kan selalu hanya setingkat lebih tinggi. Tamat sanawiyah saya ngajar di sanawiyah, tamat aliyah saya ngajar di, kan hanya setingkat bedanya itu aja. Jadi bukan seorang profesor doktor ngajar di SD bukan kan. Saya kan hanya setingkat lebih tinggi dari kamu aja kok.
atau mungkin juga bisa sama. Jadi gimana ya, bareng-bareng belajar bener aja teh. Kan gitu. Iya, iya kira jadi itu baru proses. Kita juga belum satu kesimpulan ya bahwa itu akan tersesat. Apakah nanti dia akan tersesat? Apakah dia akan menjadi benar? Itu kita belum tahu. Yang orangnya juga saya nggak tahu siapa orangnya dan tidak pernah berhubungan dengan saya kok. Iya iya gimana? Allah itu munajjahun anil aina wal jihah. Lalu bagaimana dengan ya man laisa biba'idin? Berarti ada aina. Saat itu. Yang kedua ayat Al-Qur'an yas'alunaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu juga. Nah, satu tuh. Pertanyaan yang pertama, gimana untuk memahami ini supaya tidak berseberangan? Yang kedua, kalau seandainya Allah itu Allah itu munajahun, tetapi juga layahnu minhu, makan dan lain sebagainya. Artinya sah-sah saja kalau dikatakan Allah itu jauh di sana. Seolah demikian. Kira-kira supaya tidak terjadi tabrakan-tabrakan pemahaman itu ketika ini korib itu gimana? Terima kasih. Begini, lagunya Habit itu mengisyaratkan ketika dikatakan terserah yang di sana, ya kan? Berarti jauh ya. Itu kritikan saya aja gitu. Kalau sebagai lagu ya terserah aja lah, itu konsumsi orang umum lah. Karena masalah yang di sana itu mungkin bukan jarak yang jauh, tapi kebesarannya karena sehingga dibilangnya di sana seperti zalika sebagai isyarat lil bait menunjukkan li ta'zim, terserah yang di sana. Kalau kita menafsir ke sana. Jadi Allah itu dekat dan jauh. Allah dekat. Di mana dekatnya? Lebih dekat dari urat nadi kamu. Di mana urat nadi kamu? Ya di sini. Ya di mana? Ya di sini. Urat nadi itu apa sih sebetulnya? Aqrabu min hablil warid. Lebih dekat urat nadi. Urat nadi itu kan denyutan darah yang mengalir melalui, iya kan? Melalui lubang apa namanya? Saraf, ya kan gitu. Darah mengalir karena dipompa oleh jantung. Jadi yang lebih dekat dari urat nadi kan berarti di jantung, iya kan? Sampai hari ini, mengapa jantung itu berdegup nggak pernah berhenti? Dokter juga masih bingung. Tetapi ketika mengatakan di mana, wah di jantung, ya nggak benar juga. Jadi ya pengertian dekatnya adalah ya masih harus kita bicara abstrak ya, jangan dikatakan konkret dekat. Lalu di tengah jantung, di palung jantung hati kita, di tengah jantung, ya tidak juga. Kenapa Allah bicara demikian? Aqrabu min hablil warid. Kita kaitkan lagi bahwa di dalam tubuh kita juga Allah tiupkan dari rohnya. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawlu sajidin. Bayangkan makhluk Allah, jin, malaikat, setan, demit, iblis disuruh bersujud kepada kita karena di dalam kita ada ruh dari Allah. Lalu kita bertanya, siapa sebenarnya kita ini? Disitulah ketidakmampuan manusia menjawab tentang dirinya. Nah, di sini proses mencari identitas diri itu melelahkan sekali. Saya mencarinya kemana? Kalau saya mencari Taryono gampang. Di perumas apa namanya tuh? Si Dayu nggak ada ya, coba di Junti. Kalau aja mungkin di sana di mampir. Iya, nggak ada sana lagi, mungkin di sana lagi. Ya kalau kita cari mana? Nah, iya. Dan kedekatan Allah dengan kita ini di mana gitu. Pokoknya kamu itu kemanapun kamu pergi, kamu selalu bersama Allah. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Kahfi, ketika orang itu berkumpul bertiga, sebetulnya tidak bertiga tapi berempat bersama Allah. Ketika orang berkumpul berempat, sebetulnya berlima dengan Allah. Ketika berkumpul berlima berarti berenam dengan Allah. Ketika sejuta berarti sejuta dan satu bersama Allah. Jadi di mana-mana Allah selalu bersama kita dengan siapapun. Allah selalu bersama Allah. Allah selalu bersama dengan siapapun dan dimanapun.
Itu dia makanya bahwa bayang-bayang itu kemana kau pergi ya bayang-bayang itu tetap di situ. Ya kalau ternyata lewat, tiba-tiba bayangnya ketinggalan, apa gak pada lari semua ini? Hah, bayang-bayang ketinggalan ini. Kan bisa jadi repot persoalannya kan. Nah itu wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ketika 3 orang berkumpul berempat bersama Allah, wa ma min arba'atin, dan ketika orang berkumpul 4 orang berlima dengan Allah, wa ma min arba'atin illa wa huwa khamisuhum wa halumma jarra, dan selanjutnya. Jadi di mana Allah bersama kita? Ya kenapa kamu tidak pernah merasa selalu bersama Allah? Bukan karena Allah tidak bersama kamu, kamunya yang tidak merasa bersama Allah. Padahal kamu merasa atau tidak merasa, tetap Allah bersama kamu. Nah kalau orang sudah sadar dia selalu bersama Allah, berarti sudah namanya maqam muraqabah namanya. Orang muraqabah itu orang yang sudah mawas sendiri, karena dia sadar selalu diawasi oleh Allah. Nah kalau orang itu sadar diawasi oleh Allah, di mana saja dilihat Allah, maka ketika orang itu berbuat jahat, berarti berbuat jahat di hadapan Allah dong. Ya kata Allah yang bicara. Karena Allah mengatakan, aku selalu bersamamu, selalu mendengarmu dan melihatmu. Ketika engkau berbuat jahat, Allah juga mengatakan, bal yuridul insanu liyafjura amama. Tapi justru karena manusia itu sendiri yang berbuat lacur di hadapan Allah. Gimana? Jangan coba-coba kau memperkosa anakku di hadapanku. Iya kan? Artinya kekurangan ajarannya kan kayak apa coba bayangkan. Anak saya diperkosa di hadapan saya. Jadi ini berputar. Tetap itu nanti juga lama-lama juga saya tidak akan kesal, tidak akan bosan, dan saya tidak akan putus asa untuk terus berbicara sekalipun kamu terus tidak mengerti. Dengan harapan barangkali saja nanti suatu ketika kamu bisa mengerti. Ya kalau Pak Naib bilang saya sudah 10 tahun masih belum mengerti juga, ya belum apa-apa 10 tahun mah. Oke teman-teman, itulah tadi kajian Kitab Iqatul Himam, syarah dari Kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari bersama guru mulia kita yaitu Buya Syakur Yasin MA. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nantikan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.